Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Kalau itu tidak ada, bagaimana kami mau bercocok tanam? Peninggalan termasuk warisan dari nenek moyang kami. Dan itu yang merupakan aset kami yang terbesar buat kami. Karena kemana lagi? Karena tanah ini sumber kehidupan kami. Yang semakin hari habitatnya semakin merosot, itu tantangan terberatnya. Karena pertambahan penduduk, kemudian pembangunan infrastruktur itu pasti akan mengurangi satu kawasan di mana keberadaan habitat juga. Itu. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengar berita tentang perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan Timur, yaitu tepatnya di Penajam Pasar Utara, yang mempunyai berbagai macam tanggapan pro dan kontra. Memang jika dipindahkan akan membawa perhatian yang selama ini diacukan dan dibiarkan akan berubah menjadi diperhatikan dan dijaga. Namun dampaknya juga cukup besar sebagai paru-paru dunia. Kalimantan Timur mempunyai dampak yang begitu baik untuk dunia. Namun menjadi pertanyaan kritis karena status 256.000 hektar itu hutan, jika 75% kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. IKN juga bisa mengusur komunitas masyarakat adat yang sudah berusia beberapa generasi. Dan juga hal yang paling terpenting adalah ancaman bagi hewan yang langka dan hewan asli penghuni sana. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Lama, Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, alam semesta beserta segala isinya adalah milik Tuhan. Krisis lingkungan terjadi akibat dua hal, itu proses alam itu sendiri dan akibat dari ulah manusia. Padahal sebagai manusia, kita harus menjaga dan melestarikan alam semesta sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam firman-Nya. Namun dewasa ini, banyak manusia yang telah melupakan makna bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dan kita sebagai manusia diciptakan untuk menjaga bumi ini, sehingga manusia lebih bersikap sebagai penguasa bumi dan melakukan segala sesuatu di bumi dengan sesuka hati untuk keuntungan diri sendiri dan kelompok tanpa memikirkan kelestarian, kebersihan, dan kesejahteraan lingkungan. Nah, padahal jika manusia tidak menjaga dan melestarikan alam, tentunya hidup manusia juga akan mengalami kesulitan, baik cepat ataupun lambat. Seperti kegiatan yang terganggu akibat banjir, sehingga tidak bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Krisis air akibat penggunaan air yang serakah dan tanpa pertimbangan. Udara yang tidak sehat, bahkan beracun, karena polusi dan asap kendaraan yang setiap hari melintas di kota-kota. Maka dari itu, Paus Fransiskus mengatakan dalam dokumen gereja Laudato Si bahwa perlu kita pertobatan ekologi. Pertobatan ekologi itu juga menyiratkan kesadaran penuh kasih bahwa kita tidak terpisah dari makhluk lainnya, tapi dengan seluruh jagat raya tergantung dalam suatu persekutuan universal yang indah. Sebagai orang beriman, kita tidak melihat dunia dari luar, tapi dari dalam, seraya menyadari ikatan-ikatan yang telah dijalin Bapa antara kita dan semua makhluk. Selain itu, dengan meningkatkan kemampuan khusus yang telah diberikan Allah,
Pertobatan ekologis mendorong orang beriman untuk mengembangkan antusiasme dan kreativitasnya untuk menghadapi masalah dunia dengan mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kita tidak menganggap lebih kita ini sebagai alasan untuk memudahkan diri atau mendominasi secara tak bertanggung jawab, tetapi sebagai kemampuan berbeda yang pada gilirannya meletakkan pada kita tanggung jawab besar yang lahir dari iman. Maka, mari kita menjaga lingkungan alam di sekitar kita agar kita hidup semakin sehat dan alam tetap terjaga.